Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini adalah seputar pembahasan mengenai zakat fitrah, yaitu termasuk salah satu dari rukun Islam yang ada 5, yaitu menunaikan zakat. Zakat ada kalanya zakatul mal, ada kalanya zakatul badan. Dan untuk zakat fitrah ini kategori zakatul badan, menzakati diri seorang muslim yang menjadi kewajiban semua umat Islam. Kewajiban menunaikan zakat fitrah khususnya, dalil yang mengungkapkan itu sebagaimana yang saya kutip dari kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 278 cetakan Al-Hidayah, yaitu sebagai dalil pokok kewajiban zakat fitrah adalah hadis riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan alan nasi so'an min tamarin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin, yang artinya kurang lebih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan menunaikan zakat fitrah dari bulan Ramadan terhadap seluruh manusia, wajib mengeluarkan satu sok dari kurma atau satu sok dari biji gandum syair bagi orang yang merdeka atau orang yang sebagai hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, dari orang-orang muslim, kesemuanya mendapatkan tuntutan kewajiban menunaikan zakat fitrah. Kemudian di antara beberapa hikmah diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, yaitu salah satu guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau Al-Imam Waqi' mengatakan bahwa termasuk fungsi diwajibkannya zakat fitrah adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika seorang muslim melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana disunnahkannya sujud sahwi di dalam sholat sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika seorang muslim melaksanakan ibadah sholat, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Waqi' dalam kitab Al-Bajuri, wahya ay zakatul fitri tajburul khalal al-waqi' fis shaum kama anna sujud az-sahwi yajburu al-khalal al-waqi' fis shalah. Maka di samping kita memang melakukan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah sebagai rukun Islam, yaitu menunaikan zakat, ada fungsi zakat yang kita tunaikan, yaitu diantaranya menambal kekurangan-kekurangan atau celah-celah yang terjadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita dianggap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan, sedikit saya uraikan permasalahan masalah zakat fitrah sebagaimana yang saya kutip dari kitab Matnul Ghoyah wa Taqrib karangan
Al-Qadhi Abi Syuja Ahmad bin Al-Husain Ahmad Al-Asfihani. Dalam kitabnya diterangkan faslun wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya' al-islam wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Yang artinya bahwa untuk syarat wajibnya zakat fitrah itu ada 3 sebagaimana di kitab Matnul Ghoyah wat Takrib. Tapi Syekh Al-Bajuri dalam kitab Al-Bajuri menambahkan 1 syarat sehingga jumlahnya ada 4. Sehingga untuk kali ini saya uraikan 4, 3 di kitab Matnul Ghoyah wat Takrib, kemudian ada tambahan 1 di kitab Al-Bajuri, yaitu yang pertama syarat wajib zakat fitrah adalah Islam. Yang kedua adalah merdeka. Ini syarat yang tertera di kitab Al-Bajuri. Kemudian yang ketiga, syarat wajib melaksanakan zakat fitrah adalah menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya dia menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awal bulan Syawal, sehingga dia mendapati 2 bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal, yaitu bulan Ramadan sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan dan di awal permulaan tanggal 1 bulan Syawal setelah terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Kemudian yang keempat, syarat wajib zakat fitrah harus mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan di malam hari raya. Artinya seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah jika ia mempunyai kelebihan dari yang diperlukannya untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang wajib ia nafkahi pada malam dan siang hari pada hari raya, baik kelebihan itu berupa makanan, harta benda, atau berupa nilai uang. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang menjadi pokok, entah itu tempat tinggal, peralatan-peralatan rumah, kendaraan, atau yang sebagainya, jika itu menjadi kebutuhan pokok untuk aktivitasnya sehari-hari, maka itu tidak diharuskan untuk dijual untuk melaksanakan zakat fitrah jika tidak ada kelebihan. Namun jika ada kelebihan dari harta-harta pokok atau kebutuhan-kebutuhan pokok kesehariannya, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian jenis dan kadar zakat fitrah. Di sini saya rangkum ada 4. 1, zakat yang harus dikeluarkan harus berupa makanan pokok daerah tersebut, bukan berupa uang sebagaimana menurut mayoritas mazhab Syafi'i. Artinya makanan pokok daerah tersebut yaitu orang yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua harus sejenis, tidak boleh dicampur-campur. Semisal 1 sok campuran beras dan jagung nggak boleh, harus 1 jenis. Kemudian yang ketiga jumlahnya harus mencapai 1 sok untuk 1 orang. 1 sok itu berapa? Ini memang ada beberapa perbedaan ulama untuk mengalihkan ukuran 1 sok ke ukuran kilogram. Kalau biasa sampeyan buka Kamus Al-Munawwir, maka 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud kurang lebih 6 ons. Jadi untuk pengeluaran zakat fitrah kurang lebih 6 kali 4, 6 ons kali 4 sama dengan 24 ons atau 2,4 kg. Itu paling mepet. Sehingga untuk lebih berhati-hatinya
dianjurkan melebihkan kadar zakat menjadi 2,5 atau bisa ke 3 kg, karena banyak perbedaan pendapat mengalih bahasakan atau mengalih ukuran ke kilogram. Kemudian yang nomor 4, harus diberikan di tempatnya orang yang dizakati. Artinya semisal gini, ada orang tua bertempat tinggal di Surabaya, kemudian dia mempunyai anak di daerah Jatirogo yang masih wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Kemudian orang tuanya ini menginginkan untuk mengeluarkan zakat anaknya yang ada di Jatirogo, namun kondisi daerahnya berbeda. Di Surabaya semisal makanan pokok berupa beras, di Jatirogo makanan pokok berupa jagung semisal. Maka yang dikeluarkan zakat fitrahnya bukan makanan pokok di Surabaya berupa beras, tapi menyesuaikan makanan pokok di daerah Jatirogo sebagaimana anaknya tinggal. Maka yang dikeluarkan adalah berupa jagung, karena itu menjadi makanan pokok daerah tempat orang yang dizakati. Kemudian sedikit saya uraikan masalah waktu pelaksanaan pengeluaran zakat fitrah, yaitu ada 5 waktu atau 5 kelompok. Secara singkatnya, 1 ada waktu wajib, yaitu waktu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awal bulan Syawal. Yang kedua ada waktu jawaz, yaitu sejak awal datangnya bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib, yaitu setelah terbenamnya matahari di tanggal 1 bulan Syawal. Yang ketiga waktu fadilah, waktu yang utama, yaitu mengeluarkan zakat fitrah setelah terbitnya fajar pada tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang nomor 4 ada waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, kecuali memang ada uzur. Kalau ada uzur tidak makruh, yaitu semisal di daerahnya belum ada mustahik, kemudian dia menunggu mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, maka dia boleh mengakhirkan tanpa makruh. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah waktu haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1, berarti sudah masuk tanggal 2 Syawal. Ini hukumnya haram, tapi sudah mencukupi sebagai qadha pelaksanaan menunaikan zakat fitrah. Kecuali juga memang ketika ada uzur. Kalau ada uzur maka tidak haram, sebagaimana dalam waktu makruh tadi. Kemudian sedikit saya singgung masalah niat. Niat ini berbeda-beda tergantung untuk siapa zakat itu. Semisal untuk zakat dirinya sendiri, maka cara pelafatan niat dan nanti akan diniatkan di dalam hati, yaitu mengucapkan lafadznya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu untuk diri sendiri. Semisal untuk istrinya ya tinggal dirubah, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Kalau istrinya 4, maka zaujati dikasih nama. Kalau tidak dikasih nama nanti bisa tidak jelas itu untuk istri yang keberapa. Misal istrinya 4, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan 1 Syahrini. Maka nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati, namanya siapa? Sebutkan. Nanti kalau nggak disebutkan repot itu, untuk yang mana ini yang satunya. Kemudian kalau untuk anaknya ya disebutkan, anak laki-laki semisal nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi siapa? Khalid al-Awwal. Nah, itu fardhon lillahi ta'ala. Kalau untuk anak perempuan nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an ibnati siapa? Ruqayyah atau siapa? Fardhon lillahi ta'ala. Itu salah satu contoh pelafatan niat, dan nanti harus yang menjadi wajib niat di dalam hati itu hanya contoh pelafatan niat. Itu sekedar uraian singkat dari saya.